Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan coba membahas tentang jihad, karena masih banyak orang tidak paham tentang arti jihad yang sesungguhnya. Karena jihad seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau terorisme. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa terorisme tidak ada hubungannya sama sekali dengan jihad. Nah, macam-macam jihad. Jihad itu ada jenis-jenisnya. Jihad juga dijelaskan di dalamnya seputar adab. Adab dalam berjihad, lalu kaidah jihad dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Hukum seputar jihad. Abdullah bin Abu Aufah menceritakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian hari yang beliau melakukan perjalanan untuk berjihad. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para musuh dan sebelum terjadinya peperangan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan penyerangan, tetapi beliau menunggu tergelincirnya matahari. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah pasukan dan berkhutbah memberikan pengarahan. Ini sesuai artinya ya. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian mengharap bertemu dengan musuh, dan mohonlah kesehatan kepada Allah. Namun apabila kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Kutipan ini aja sudah menjelaskan tentang makna dari jihad. Bahkan Nabi besar kita mengingatkan, wahai kaum muslimin, janganlah kalian mengharap bertemu dengan musuhmu. Berarti orang berjihad aja tidak harus mencari jihad itu sendiri, mencari-cari musuh maksudnya. Bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mohonlah kesehatan kepada Allah. Jadi orang jihad itu bukan berarti orang yang harus mati. Karena Nabi kita sendiri yang berkata, dan mohonlah kesehatan kepada Allah. Namun apabila kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Jadi kalaupun kalian bertemu, Nabi kita sendiri bilang bersabar. Karena ketahuilah oleh kalian semua bahwa surga berada di bawah naungan pedang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sambil bermunajat, ya Allah, Zat yang menurunkan Al-Quran, Zat yang menggerakkan awan, Zat yang dapat mengalahkan pasukan azab, hancurkanlah mereka semua dan berikanlah kemenangan atas kami. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim nomor 3276. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang beberapa poin yang berkaitan dengan jihad. Beberapa poin yang dijelaskan adalah tentang keutamaan dari jihad serta adab, lalu jihad, sifat, lalu mujahid, lalu ada juga teori jihad. Jadi bukan cuma sekedar ayo jihad, ayo jihad, ayo jihad. Karena Nabi besar kita sendiri ada menjelaskan tentang keutamaan dari jihad. Di antara lain, saya ulangi lagi, ada adab, lalu ada jihad sifat, lalu ada mujahidnya, lalu ada teorinya. Nah, kita akan memasuki ke definisi jihad. Apa sih jihad? Secara bahasa berarti seseorang yang mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini karena syariat Islam memerlukan upaya yang optimal dari manusia sehingga sampai pada kesempurnaan. Maka dia harus mencurahkan segala kemampuannya. Sedangkan secara istilah, para ulama menjelaskan bahwa mereka jihad digunakan kepada dua perkara. Yang pertama, jihad artinya umum, dan jihad yang artinya luas. Jihad yang artinya umum adalah mencurahkan kemampuan untuk sampai kepada hal-hal yang menyebabkan kita akan dicintai oleh Allah.
Dan kita menjauhi perkara yang menyebabkan Allah murka. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini Quran surat Al-Ankabut 29 ayat 69. Nah, jika di dalam makna umum ini para ulama membagi menjadi 4 atau 5 jenis. Salah satunya adalah jihad melawan hawa nafsu. Al-Quran telah menunjukkan salah satunya adalah jihad melawan hawa nafsu kepada kita bahwa hati manusia memiliki 3 hal. Jiwa yang condong kepada yang ketaatan, jiwa yang condong kepada kedurhakaan atau hawa nafsu, hati yang bimbang, terkadang condong kepada yang hak, dan terkadang condong kepada yang batil atau buruk. Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan dalam kitabnya tentang rekayasa setan. Maka manusia dalam setiap detiknya bergejolak 3 kekuatan itu. Nah, sedangkan jihad secara khusus berarti mengerahkan seluruh kemampuan waktu, kekuatan fisik, ilmu, dan semuanya dalam menghadapi orang-orang kafir atau orang-orang yang tertutup dan orang-orang munafik. Tentunya ada kaidahnya. Hukum dan syariat itu sendiri yang telah ditunjukkan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan dijelaskan oleh para ulama. Nah, beberapa tahun terakhir, kata jihad mengalami peningkatan popularitas, terutama di lingkungan umat Islam. Peningkatan popularitas kata jihad tersebut tampaknya dilatar belakangi semakin tingginya kesadaran untuk menerapkan jihad fisabilillah di kalangan sebagian umat Islam. Namun, seiring dengan popularitas tersebut, makna jihad zaman sekarang juga kerap disalahpahami. Karena sebagian beranggapan bahwa jihad berarti berjuang di medan perang, bahkan menggunakan kekerasan atau bom. Nah, ini yang tadi sempat saya di awal saya garis bawahi. Jihad fisabilillah tidak ada hubungannya dengan teroris. Bahkan Nabi sendiri yang mengajarkan kita, jika jangan berharap untuk bertemu musuh dan minta oleh Allah kesehatan. Dan apabila kalian bertemu musuh, bersabarlah. Apakah makna ini kurang kita maknai? Itu adalah ucapan dari Nabi besar kita, Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, fenomena itu muncul dari serangkaian aksi teror yang mengatasnamakan agama. Sehingga Islam dicap jelek, Islam disebut Islam radikal, dan lain sebagainya. Padahal mereka itu bukan dari golongan Islam yang kafah. Nah, dosen Fakultas Usluddin UIN Syarif Hidayatullah menyampaikan, Dr. Abdul Moqsid Ghazali, kata jihad sudah ada sejak zaman Nabi berada di Mekah. Namun jihad pada periode Mekah tidak identik dengan peperangan. Nah, baru kemudian ketika Nabi sampai di Madinah, kata jihad kembali dipakai dan salah satunya dimaknai adalah peperangan. Tapi peperangan yang dipakai oleh Nabi di dalam periode Madinah adalah peperangan untuk membela diri. Tapi peperangan yang dipakai oleh Nabi di dalam periode Madinah adalah peperangan untuk membela diri. Nah, pembelaan diri ini dilakukan oleh umat Islam karena hantaman kekerasan yang terus dikerahkan oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka meletuslah mereka, lalu dikenal dengan istilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan Urai Maqsid. Itu yang harus kalian ketahui. Jadi, jangan pernah menyamakan dan berpikir bahwa terorisme itu adalah bagian dari Islam. Karena Nabi besar kita sendiri yang menerangkan itu. Bahkan kalau ketemu musuh, bersabarlah.
Nabi kita sendiri yang mengajarkan itu. Nah, sifat terorisme kan tidak seperti itu. Maunya membinasakan orang, tidak mengenal pandang bulu, yang dibunuh siapa. Apalagi saat ini kita tidak mengalami hal yang menunjukkan bahwa kita lagi perang. Kita ini perang melawan virus, bukan perang melawan orang lain, atau perang antar suku, atau perang antar agama, atau perang antar dunia. Jadi harus kita garis bawahi tentang makna dan arti dari jihad itu sendiri. Nah, saya teruskan lagi. Persoalannya, apakah jihad peperangan semacam itu bisa diterapkan dalam konteks sekarang? Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in yang ditegaskan oleh Satta Ad-Dimyati di dalam kitab I'annah At-Talibin memberikan makna jihad yang lebih luas lagi. Nah, Satta Ad-Dimyati menegaskan jihad itu salah satu pengertiannya adalah membantu mereka yang tidak punya. Membantu mereka yang memiliki keterbatasan sandang, pangan, dan papan. Itu sebabnya jihad bukan untuk berani mati di jalan Allah. Bukan hanya semata-mata konteksnya jihad bukan untuk berani mati di jalan Allah. Kita bekerja pun dengan kita berniat, ya Allah saya ingin bekerja untuk menafkahi keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, kami cintai, itu jihad. Dan andai kata dia mati ditabrak, syahid dia. Jadi makna jihad itu bukan hanya sebatas peperangan. Kita lagi nggak berperang. Justru saat ini kita berperang melawan kemiskinan, kebutahurupan, keterbelakangan mental. Nah itu yang kita jihadkan untuk membantu mereka-mereka yang kurang mampu. Nah, jihad pada zaman sekarang adalah jihad untuk hidup di jalan Allah. Jadi Said Al-Masmawi di dalam kitabnya Al-Jihad merupakan jihad hari ini bukan untuk mati di jalan Allah. Tapi jihad ini justru untuk hidup di jalan Allah. Karena beda pemaknaannya, kita tidak lagi berperang, tetapi kita lagi mencoba melawan garis kemiskinan, mencoba melawan kebutahurupan dan mental yang keterbelakang. Itu yang harus kita bantu. Nah, itulah jihad untuk hidup di jalan Allah. Maka lanjut maksud arah pengertian jihad yang hanya pada peperangan itu penting dikembalikan pada makna asal-usulnya, bahwa jihad adalah keberanian untuk bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah. Nah, bersungguh-sungguh membantu mereka yang fakir dan miskin. Itu yang harus kita bantu, itu yang harus kita jihad. Yang menarik, Satta Ad-Dimyati menegaskan bahwa membantu orang miskin tidak perlu dilihat agamanya. Nah, jadi semua agama berhak dan bisa untuk melakukan amal kebaikan untuk membantu dan memerangi garis kemiskinan. Itu sebabnya umat Islam yang mayoritas di negeri ini bisa memperlebar bantuannya, bisa dilebarkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Berjihad membantu mereka yang tidak punya adalah salah satu pengertian jihad yang relevan untuk diterapkan dalam konteks sekarang. Jadi kita paham ya makna jihad pada saat itu dan makna jihad pada saat sekarang. Jadi jangan pernah lagi mendeskripsikan bahwa jihad itu diambil dari kata jihad yang kaitannya atau kaidahnya berperang. Karena kata jihad saat ini sudah dikotori dengan ikut campur yang namanya terorisme. Sehingga justru malah akan membuat citra seorang muslim atau agama Islam menjadi buruk. Karena citra terorisme yang mengaku sebagai
seorang muslim. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai jihad. Semoga kita bisa berjihad untuk bisa hidup di jalan Allah dengan membantu orang-orang yang tidak punya, membantu garis kemiskinan agar kita bisa hidup saling berderma buat siapapun. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iki Merayu. Share linknya jika bermanfaat, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.